Episode 17-20. Sang gadis CEO pura-pura miskin. Memang ya, cinta itu membuat orang bodoh. Kamu ini contohnya, pantas aja mami dan papimu menentang. Siapa juga yang mau anak perempuannya diperlakukan seperti itu di awal-awal? Jelas di awal pernikahan kalian itu sudah tidak baik. Mana ada pernikahan yang 80%-nya pihak wanita yang menghandle, ini malahan 100% kamu handle sendiri. Sama dia menginjak harga diri kamu. Kata Om Dharma yang juga dibenarkan oleh Tante Sulis. Andin pun menggaruk kepalanya yang tak gatal dan tertawa miris menertawai hidupnya. Sudah sekarang mendingan kamu habiskan makan kamu, abis itu balik ke kamar. Bukannya besok kamu harus datang ke persidangan? Tanya Tante Sulis membuat Andin membelalakan mata. Emang iya Om besok Andin udah bisa datang ke persidangan? Tanya Andin pada Om Dharma yang hanya menjawab dengan anggukan kepala. Ya, biar semuanya cepat selesai dan kamu bisa bebas lagi mempergunakan apa yang kamu punya. Om ingin kamu membuat dia menyesal, sangat-sangat menyesal sudah menyia-nyiakan kamu. Kata Om Dharma. Baiklah kalau begitu, Andin akan bersiap untuk besok. Lagi pula Andin yakin pengadilan akan menyetujui perceraian Andin. Jawab Andin sambil menghabiskan sisa makanan di piringnya. Bagus kalau kamu sudah yakin, sudah sana. Sebaiknya kembali ke kamar. Kata Om Dharma diangguki oleh Andin. Di dalam kamarnya Andin banyak merenung, ia begitu menyesal telah tidak mendengarkan apa yang mami dan papinya katakan. Sekarang, dia harus menuai atas apa yang dia lakukan. Sementara itu di rumah Bu Murni, ia kembali menghadapi Rudi yang tampaknya masih sangat kesal dengan ibu dan adiknya. Makan dulu Rat, sedari tadi kamu di dalam kamar terus. Ada yang mau ibu bicarakan dengan kamu. Kata Bu Murni membuat Rudi memicingkan mata. Bicara apa lagi Bu? Kata Rudi dengan kesal sambil memasukkan sesuap nasi ke dalam mulutnya. Besok bukannya sidang perceraian kamu yang pertama? Tanya Bu Murni membuat Rudi menghentikan makannya. Masa sih Bu? Emang besok tanggal berapa? Tanya Rudi membuat Bu Murni mendengus kesal. Besok tanggal 15 Rat, kamu ada agenda sidang mediasi sesuai sama surat panggilan sidang yang kemarin itu. Kan sudah ibu taruh suratnya di kamar kamu. Kata Bu Murni dengan kesal. Oh ya, lupa aku gak buka Bu. Jawab Rudi dengan santai. Kamu gak berniat datang ke sana besok Rat? Tanya Bu Murni yang melihat Rudi hanya santai. Enggak ah Bu, lagian kalau Rudi gak datang pasti batal perceraian itu. Jadi mendingan gak usah datang, biar aja status kami gantung seperti ini. Kata Rudi membuat Bu Murni membelalakan mata. Astaga, ajaran dari mana itu Rat? Kalau kamu gak datang justru proses perceraian kalian jadi lebih cepat, bahkan kamu juga bisa gak dapat apa-apa kalau kamu gak hadir. Kata Bu Murni dengan mata melotot. Masa sih Bu? Tapi, kata teman Rudi sebaiknya gak usah datang biar proses perceraian itu batal karena salah satu pihaknya gak datang ke pengadilan. Kata Rudi membuat Bu Murni menggelengkan kepala. Kamu itu jangan terlalu bodoh Rudi. Justru kalau kamu gak datang ke sana putusan sidang malah lebih cepat, apalagi kalau Andin punya bukti yang cukup. Tapi kalau kamu datang kan kamu bisa membela diri dan menyanggah semua tuduhan itu, bahkan kamu juga bisa meminta harta gono gini. Kata Bu Murni membuat Rudi menghentikan makannya. Harta gono gini? Tanya Rudi membuat Bu Murni dan Niken menganggukkan kepala. Bener apa kata Ibu Mas, seharusnya kamu itu datang.
Kamu harus membela diri kamu sendiri, kamu juga harus mendapatkan Gonogino dari Mbak Andin Mas. Selama ini kan kamu yang memberikan dia nafkah. Kata Niken yang ikut bicara dan dibenarkan oleh Bu Murni. Harta Gonogini apa yang bisa aku tuntut, sementara Andin saja sudah bangkrut dan gak punya apa-apa lagi sekarang. Kata Rudi mendesah panjang. Nah itu dia Mas, sepertinya kita yang terlalu bodoh mempercayai kalau Mbak Andin sudah bangkrut Mas. Kata Niken membuat alis Rudi menyerit heran. Maksud kamu? Tanya Rudi. Ya maksud aku yakin Mbak Andin hanya membodohi kita dengan bilang kalau dia bangkrut padahal selama ini dia gak bangkrut seperti apa yang dia katakan. Kata Niken membuat mata Rudi membola. Kenapa kamu punya pikiran seperti itu? Kan kamu aja tahu sendiri kalau rumah yang kalian tempati itu sudah diambil sama debt collector dari bank. Kok sekarang jadi berubah begini? Bingung Rudi. Kata Rudi membuat Niken dan Bu Murni berdecak kesal. Itulah kamu Mas, terlalu bodoh jadi orang. Udahlah, sekarang saran aku lebih baik Mas itu datang ke pengadilan agama besok. Kita lihat, Mbak Andin beneran bangkrut atau enggak? Kata Niken. Kenapa sih, kok jadi kamu yang menggebu? Lagian kapan kamu ketemu sama Andin? Mas aja sampai sekarang gak pernah ketemu sama dia bahkan Mas gak tahu dia tinggal di mana sekarang. Kata Rudi. Aku tuh ketemu Mbak Andin tadi siang Mas, dan Mas harus tahu. Penampilan, bahkan tas dan perhiasannya semuanya nempel di badan dia Mas seperti sedia kala. Coba Mas ingat-ingat, waktu pindah ke sini dan mengaku bangkrut jangankan tas bermerek anting-anting pun gak dia pakai. Laga. Dan sebelum pergi dari rumah ini, dia juga berpenampilan biasa aja kan. Tapi saat aku lihat kemarin, dia cantik Mas bahkan bawa banyak belanjaan. Kata Niken terus mengompori. Oh ya, kamu ketemu dia dengan siapa? Palingan juga dia dibayarin salah satu keluarganya dan tinggal di sana sekarang makanya dia bisa kembali seperti semula. Kata Rudi kembali membuat kedua perempuan itu berdecak kesal. Cik, Mas kamu itu masih gak ngerti juga ya, kalau memang ada salah satu saudara Mbak Andin di sini gak mungkin kan mereka membiarkan harta Mbak Andin bangkrut begitu aja. Mereka pasti bantu, feeling Niken nih ya Mas. Antara Mbak Andin pura-pura bangkrut atau kondisi keuangan perusahaannya sudah membaik karena bantuan dari saudaranya itu. Kata Niken membuat Rudi terdiam. Bener apa yang dibilang sama Niken Rat, makanya besok kamu harus datang ke persidangan. Lagian besok kan masih mediasi, kamu bilang aja kalau kamu gak mau bercerai dengan Andin. Selesai deh. Kata Bu Murni yang juga diangguki oleh Niken. Bener Mas, dengan begitu kita bisa lihat bagaimana penampilan Mbak Andin saat ke persidangan dan juga mencari tahu Mbak Andin beneran bangkrut atau enggak. Ya kan kalaupun kamu gak bisa balik sama dia, setidaknya kamu bisa dapat harta Gonogini. Iya kan Bu? Kata Niken yang langsung diangguki oleh Bu Murni. Rudi terdiam, sekilas dia membenarkan apa yang dikatakan oleh ibu dan adiknya tapi satu sisi ia juga tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Niken sial Andin. Karena selama ini, yang ia tahu Andin tak pernah membohongi dirinya sebagai suami. Setelah percakapan itu, mereka pun masuk ke dalam kamar masing-masing dengan pikiran yang berbeda di kepala mereka. Keesokan paginya, Andin sudah bersiap untuk datang ke persidangan yang dijadwalkan pukul 9 pagi. Ia tengah sarapan bersama dengan om dan tantenya. Bagaimana untuk hari ini, apakah kamu siap?
Tanya Om Dharma dengan tegas. Tentu saja siap Om, Tante temenin aku kan? Tanya Andin pada Tante Sulis. Iya Tante temenin kamu. Jawabnya dengan senyuman setelah menatap sekilas ke arah sang suami. Makasih ya Tante, nanti kalau semuanya sudah selesai dan pembalasan Andin juga sudah tuntas. Andin mau menyusul Mami sama Papi ke New Zealand. Andin mau minta maaf karena Andin gak mengindahkan perkataan mereka waktu itu. Kata Andin dengan kepala tertunduk. Tante Sulis dan Om Dharma pun tersenyum dengan perkataan ponakannya itu. Pergilah sayang, Mami sama Papi kamu pasti seneng kalau kamu datang ke sana. Kata Tante Sulis tersenyum lembut pada Andin yang matanya sudah berkaca-kaca. Iya Tante, Andin menyesal sekali, jawabnya sambil menghapus air mata yang sudah mengalir ke pipinya. Ya sudah sekarang kamu sarapan dulu, abis itu kita berangkat ke pengadilan sama-sama, kata Om Dharma yang langsung diangguki oleh Andin. Episode 18. Ya sudah sekarang kamu sarapan dulu, abis itu kita berangkat ke pengadilan sama-sama, kata Om Dharma yang langsung diangguki oleh Andin. Setelah selesai sarapan, mereka pun mulai bersiap untuk menghadiri sidang perceraian Andin kali ini. Om Dharma, Tante Sulis dan Andin sudah berada di dalam mobil. Selama dalam perjalanan, mereka terus membicarakan tentang kemungkinan yang terjadi saat persidangan berjalan. Yang paling kamu waspadai adalah saat kamu bertemu dengan Rudy di dalam ruang mediasi nanti. Kata Om Dharma. Kenapa memang Om? Tanya Andin. Karena kemungkinan Rudy bisa saja menolak perceraian kalian dong, apalagi. Manusia seperti dia pasti akan memutarbalikkan perkataan nanti, kamu akan tahu sendiri nanti di dalam, kata Om Dharma saat memasuki gerbang pengadilan agama. Gampang sih kalau itu, Andin bisa mengatasinya. Andin tinggal menolak aja kan Om. Lagian gak ada alasan Andin untuk mempertahankan rumah tangga kami, sudah cukup Andin bersikap bodoh selama ini. Kata Andin dengan keyakinan penuh. Bagus kalau kamu sudah yakin seperti itu, Om percaya kamu pasti bisa mengatasinya, kata Om Dharma membuat Andin tersenyum lebar. Tentu saja, Andin bukan anak kecil lagi Om. Andin tahu apa yang harus Andin lakukan kok. Jawabnya membuat pasangan itu tertawa kecil. Mereka pun turun dari mobil, Andin langsung bisa menangkap sosok Rudy yang sedang memperhatikan dirinya di depan pintu pengadilan agama. Ayo, kata Om Dharma. Tante Sulis pun menggandeng tangan Andin dengan senyum mengambang. Saat sampai di hadapan Rudy, Om Dharma memberikan tatapan tajam pada lelaki itu. Andin, bisa kita bicara sebentar? Tanyanya membuat ketiganya menghentikan langkah. Andin menatap Om dan tantenya itu lalu menggelengkan kepala. Andin tidak mau berbicara dengan kamu, kalau ada yang perlu dibicarakan sebaiknya bicara sekarang. Kata Om Dharma dengan nada tegas. Anda siapa? Kenapa Anda mengatur hidup Andin? Kata Rudy dengan nada geram. Kamu gak perlu tahu siapa saya, yang pasti saya adalah pengacara Andin yang bersiap untuk melawan kamu. Oh tidak, tidak perlu saya lawan pun kamu pasti akan kalah. Iya kan? Bahkan pengacara pun kamu tak ada. Kata Om Dharma membuat mata Rudy mengkilat marah. Jaga ucapan Anda ya, saya masih suami sah dari Andin. Anda tidak berhak mencampuri kehidupan kami meskipun Anda adalah pengacaranya. Kata Rudy dengan geram. Mas, kamu berhentiin aku cuma mau ngomong kayak gitu doang. Buang-buang waktu banget, kita masuk Om Tante. Gak usah lagi ladenin dia. Kata Andin.
Kedua orang itu pun berjalan mengikuti Andin dari belakang, sementara Rudy berdecak kesal karena Andin benar-benar membawa pengacara untuk perceraian mereka. Aku harus gimana sekarang? Aku gak punya pengacara. Jangankan untuk menyewa pengacara, untuk makan aja kurang. Kata Rudy mendesah frustasi. Lapun masuk ke dalam gedung pengadilan agama itu dan duduk berhadapan dengan Andin bersama dua orang yang ia temui tadi. Din, gak bisakah sidang perceraian ini dibatalkan? Mas gak mau pisah sama kamu, Din. Kata Rudy ketika berada di hadapannya. Setelah apa yang kamu lakuin, Mas? Tentu tidak. Aku tidak bodoh, Mas. Aku gak akan bertahan hidup dengan lelaki seperti kamu. Kata Andin dengan nada ketus. Apa maksud kamu bicara seperti itu, Din? Masalah kita hanya masalah sepele dan kamu membesar-besarkannya seperti itu. Ayolah, Din, jangan seperti anak kecil begini. Kata Rudy yang masih berusaha membujuk Andin. Hanya katamu, Mas. Setelah pengkhianatan kamu, kata-kata keluargamu yang menyakiti hati, tamparan yang aku terima dari kamu dan ibumu. Itu semua kamu bilang hanya. Kata Andin yang terbawa emosi, untung saja sidang mereka masih 30 menit lagi. Pengkhianatan. Maksud kamu apa, Andin? Siapa yang berkhianat? Tanya Rudy dengan tampang seolah tak mengerti. Kau tidak mengerti, Mas. Oh, mungkin ini akan membuat kamu mengerti. Kata Andin yang langsung mengutak-atik ponselnya dan mengirimkan beberapa file kepada Rudy membuat laki-laki membelalakan mata. Tentu saja Rudy tak menyangka jika Andin dapat mengetahui semua yang sudah dia lakukan di belakang istrinya itu. Bagaimana? Apa kurang jelas bukti itu? Apa kamu masih mau mengelak? Aku tidak sebodoh itu, Mas, bertindak tanpa persiapan yang tepat. Kata Andin yang kembali duduk dengan tenang di tempatnya. Rudy pun lantas terdiam, ia begitu syok mengetahui kenyataan yang ia sendiri tak pernah membayangkannya. Tapi Din, semua itu pasti editan. Pasti ada seseorang yang mau rumah tangga kita hancur, Din. Aku yakin itu. Kata Rudy kembali membuat keributan. Andin yang sudah merasa jengah pun lantas menaruh ponselnya dan menatap om dan tantenya yang sama-sama menganggukkan kepala. Editan, kamu bilang? Kamu pikir om dan tanteku berbohong soal foto-foto itu? Kau pikir aku gak bisa membedakan mana editan mana foto yang asli? Aku gak sebodoh itu, Mas. Apalagi dengan bukti pesan masuk ke dalam ponsel kamu dengan nama kontak servis AC itu. Itu sudah cukup membuktikan kalau yang difoto itu benar, dan kamu siap-siap dengan kehancuran kamu. Kata Andin dengan nada tegas. Apa maksud kamu? Tanya Rudy dengan nada panik. Namanya Nita Anjaswari, istri siri dari pejabat di kota ini alias selingkuhan, mempunyai satu anak sekolah dasar dan bekerja di bagian pemasaran di Pet Sumber Rejeki. Kata Om Dharma yang membuka siapa selingkuhan Rudy di hadapan orang yang bersangkutan langsung. Kau dengar sendiri kan? Kau bukan hanya bermain-main dengan pernikahan kita, Mas, tapi kamu juga bermain-main dengan salah satu orang berpengaruh di kota ini. Lantas, bagaimana keadaan kamu jika orang itu tahu apa yang dilakukan istrinya di belakang? Kata Andin membuat Rudy membelalakan mata. Din, jangan macam-macam kamu. Kata Rudy membuat Andin tersenyum sinis. Sudahlah, Mas, sebaiknya kamu diam dan ikuti saja alur perceraian ini. Jangan menghambat dan jangan membuat sidang ini semakin berlarut-larut. Kata Andin dengan nada tenang. Ternyata benar kata Niken kalau kamu hanya pura-pura bangkrut untuk membuangku dan keluargaku, Din.
Tanya Rudi membuat Andin berdecih sinis. Tentu saja. Wanita mana yang terus-terusan menjadi sapi perah dan Atem berjalan untuk suami dan keluarganya? Aku tidak sebodoh itu, Mas. Tapi, rencanaku berhasilkan. Aku bisa menendang kamu dan keluargamu kembali ke asal kalian. Kata Andin dengan senyuman. Kenapa kamu tega melakukan itu, Ndin? Bukannya suami istri itu memang harus saling membantu dan melengkapi? Kenapa kamu malah menolak membantu keluargaku? Kata Rudi membuat Andin memutar bola mata malas. Membantu itu kalau hanya sekali, Mas, itu pun seikhlasnya. Tapi keluargamu selama ini selalu merongrong aku ini dan itu, bahkan apa yang mereka minta melebihi nafkah yang kamu berikan ke aku. Jadi, semuanya impas, Mas. Bahkan kalau dihitung-hitung kerugianku lebih banyak daripada kamu. Kata Andin menusuk relung hati Rudi. Gak bisalah kita selesaikan semuanya baik-baik, Ndin. Aku akan berubah, Ndin. Aku akan memastikan ibu dan Niken gak akan melakukan seperti sebelumnya. Kata Rudi yang langsung dijawab gelengan kepala oleh Andin. Terlambat, Mas. Aku sudah mantap dengan keputusanku. Aku gak bisa bertahan dengan kamu apalagi dengan ibu dan juga Niken yang semakin lama semakin terlihat bagaimana peragainya. Kata Andin membuat Rudi tertunduk lesu. 5 menit kemudian, nomor perkara Andin sudah dipanggil. Mereka pun masuk satu persatu. Andin dan Rudi masuk ke ruang mediasi melalui iringan dari seorang hakim anggota. 1 jam kemudian keduanya pun keluar dengan Andin yang membawa muka kesal, sementara Rudi tersenyum senang menatap calon mantan istrinya itu. Bagaimana mediasinya, sayang? Kata Tante Sulis. Repot, Tante. Manusia itu kekeh gak mau bercerai. Kata Andin menunjuk bahu Rudi yang sudah lebih dulu meninggalkan ruang sidang. Tidak apa, yang penting kamu sudah mantap dengan keputusan kamu. Masih ada sidang selanjutnya, kamu gak usah khawatir di sidang selanjutnya Om yakin kita akan menang. Kata Om Dharma yang juga dibenarkan oleh Tante Sulis. Andin pun menganggukkan kepala, ketiganya bersiap meninggalkan ruang sidang dengan pikiran mereka masing-masing. Episode 19. Setelah persidangan selesai, Rudi pun langsung melajukan motor satu-satunya ke rumah kontrakan yang ia tinggali bersama keluarganya. Bagaimana sidangnya, Rat? Tanya Bu Murni ketika Rudi sudah berada di depan rumah. Ya, Rudi berhasil bikin sidang itu tertunda, Bu, jawabnya dengan lesu. Terus kenapa kamu lesu kayak gitu? Harusnya kamu seneng dong, dengan begitu masih ada kesempatan kamu untuk kembali atau paling tidak mendapatkan apa yang dimiliki oleh Andin. Kata Bu Murni membuat Rudi langsung duduk dengan tegap di hadapan ibunya. Apa ibu yakin kalau Andin tidak bangkrut seperti apa yang dia katakan selama ini? Tanya Rudi yang langsung mendapatkan anggukan dari Bu Murni meskipun secara tidak yakin. Ya mana mungkin kan Niken bohong? Lagian kalau emang dia bangkrut gak mungkin dia bisa jalan ke mall. Kan kamu tahu sendiri kemarin aja sewaktu dia meninggalkan rumah ini, dia gak membawa uang sepeser pun. Kata Bu Murni membuat Rudi berpikir. Iya sih, Bu, lagian benar apa yang dikatakan Niken, Andin sekarang berpenampilan seperti saat dia masih kaya, Bu. Bahkan dia juga menyewa pengacara untuk persidangan kami, tapi justru itu. Aku jadi takut tidak akan menang melawan Andin karena dia memakai pengacara sementara aku tidak. Kata Rudi. Kalau begitu kamu juga harus menyewa pengacara dong, masa gitu aja kamu kalah, Rat? Kata Bu Murni memutar bola mata malas. Bukan begitu, Bu, tapi Rudi dapat uang dari mana untuk menyewa pengacara?
emang ibu pikir sewa pengacara itu murah? Kata Rudi membuat Bu Murni mencebikkan bibir. Terus gimana dong? Tanya perempuan parubaya itu membuat Rudi mengangkat kedua bahunya. Huf, masa ibu harus merelakan perhiasan ibu untuk kamu? Gak mungkin kan Rat? Kata Bu Murni. Nah, sebaiknya emang begitu Bu. Lagi pula kalau aku berhasilkan semuanya juga untuk ibu bukan untuk aku sendiri. Iya kan? Kata Rudi membuat Bu Murni menghela nafas panjang. Tapi Rat, ya ampun Bu, nanti kalau sebagian harta milik Andin jatuh ke tangan kita kan ibu bisa beli lagi. Lagian emang kira kita berapa total perhiasan ibu kalau dijual? Tanya Rudi. Ya iya sih, kira kita 30 juta lah. Kata Bu Murni membuat Rudi membelalakan mata. Apa? Ibu punya perhiasan sebanyak itu, kok ibu gak bilang sama aku sih Bu? Kata Rudi membelalakan mata. Iyo, loh, memangnya kenapa? Itu kan beli pakai uang ibu sendiri yang selama ini ibu minta dari Andin. Syukur aja Andin gak meminta balik uang itu. Kata Bu Murni membuat Rudi mendengus. Tapi kan Bu, harusnya ibu kasih tahu Rudi dong. Tahu gitu kan dari kemarin Rudi pinjam untuk sewa pengacara. Kata Rudi dengan nada kesal. Sudah, sekarang jadi kamu mau pinjam perhiasan ibu. Tapi jangan semua ya, sisakan sepaket untuk ibu pakai. Kata Bu Murni membuat Rudi tersenyum dengan mata berbinar. Iya Bu, iya tenang saja. Kata Rudi, Bu Murni pun mengambil perhiasannya di dalam kamar. Dengap tak sabar, Rudi pun duduk di sofa itu dengan gelisah sesekali berbalik arah ke belakang melihat ibunya. Nah, ini, kalau ditotal bisa mendapat 20 juta lebih. Ibu hanya ambil 1 kalung, 2 cincin, 1 gelang san, 1 anting-anting. Sisanya sana kamu jual, jangan lupa kamu ganti kalau kamu berhasil mendapatkan sebagian harta Andin. Kata Bu Murni menyerahkan kotak beludru berwarna merah itu pada Rudi yang dengan senang hati menerimanya. Terima kasih ya Bu, Rudi janji. Rudi akan balikin semuanya Bu. Kata Rudi membuat Bu Murni tersenyum dan menganggukkan kepala. Sementara itu, Andin yang saat ini sudah berada kembali di rumah pun menghempaskan tubuhnya di sofa ruang keluarga. Om Dharma dan Tante Sulis pun mengikuti sambil menggelengkan kepala. Nyebelin banget Mas Rudi itu, bisa-bisanya dia menolak perceraian ini Om. Om tahu, dia bahkan meminta bagian harga gono gini. Memang dia punya apa, dia aja gak pernah memberikan aku apapun. Kata Andin membuat keduanya saling berpandangan. Lalu, tanya Om Dharma menyerit heran. Dia bilang kalau aku gak mau memberikan apa yang dia mau, dia gak akan membiarkan aku lepas dari dia Om. Bagaimana ini Om? Tanya Andin. Bukannya Om sudah bilang Din, kamu gak perlu takut. Semua bukti kan sudah ada di tangan Om, lagian apa yang harus dibagi dengan dia. Sementara semuanya masih atas nama Mami sama Papi kamu, kecuali mobil yang pernah kamu berikan pada mereka dan rumah itu. Tapi jelas, rumah dan mobil itu diberikan menggunakan uang pribadi kamu aliran dana dari perusahaan. Bukan gitu? Tanya Om Dharma membuat Andin menganggukkan kepala. Iya Om, tapi, apa Om yakin kita akan menang? Aku takut Mas Rudi berhasil Om. Kata Andin. Apa kamu gak percaya pada ommu ini? Tanya Om Dharma membuat Andin terdiam, kemudian ia menghela nafas dan menganggukkan kepala meyakinkan diri jika Rudi tidak akan menang dengan mudah. Baiklah, Andin akan serahkan semuanya sama Om. Tapi Om,
Bisakah Andin gak lagi menghadiri sidang selanjutnya? Tanya Andin membuat Om Dharma mengerutkan kening. Bisa saja, asal kamu menuliskan surat kuasa agar Om bisa leluasa mengurus semuanya. Memangnya kamu mau kemana? Tanya Om Dharma. Andin mau menyusul Mami sama Papi ke New Zealand Om, Tante. Andin sangat kangen dan sangat merasa bersalah pada mereka, makanya Andin mau buru-buru ke sana, kata Andin membuat Om Dharma menganggukkan kepala. Tante ikut ya? Kata Tante Sulis membuat Om Dharma membelalakan mata. Kenapa Pak? Tanya Tante Sulis tanpa rasa bersalah, sementara Andin hanya tersenyum kecil melihat respon dari omnya itu. Kok Mama mau ikut Andin sih? Terus Papa di rumah sama siapa mah? Jangan ada-ada aja deh mah. Kata Om Dharma membuat Tante Sulis mengerucutkan bibir. Mama kan bete Pah, Papa tiap hari ke kantor Mama di rumah gak punya kerjaan apapun. Sesekali kenapa sih Mama keluar sendiri, masa Mama nungguin Papa terus di rumah? Mama juga butuh healing Pah. Kata Tante Sulis dengan nada kesal, Om Dharma pun menghela nafas. Baiklah kalau begitu, berapa lama kalian akan di sana? Kamu berapa lama Andin? Tanya Om Dharma membuat Andin dan Tante Sulis tersenyum senang. Andin kemungkinan 10 hari Om, Andin mau bujuk Mama sama Papa untuk kembali ke Indonesia. Mudah-mudahan aja mereka mau. Kata Andin dengan mata berbinar. Kalau kamu mah? Tanya Om Dharma pada istrinya. Tentu saja Mama pulang bareng sama Andin Pah, masa Mama pulang sendiri? Mama juga akan nunggu Andin membujuk Mbak dan Mas di sana, jadi kamu di rumah dulu untuk sementara waktu, kata Tante Sulis dengan senyum mengembang. Om Dharma pun menghela nafas dan menganggukkan kepala. Baiklah kalau begitu, biar Om pesankan tiket pesawat kalian biar lusa kalian bisa berangkat. Tapi, kamu harus buat surat kuasa dulu untuk Om Din. Kamu juga harus pastikan perusahaan aman sampai kamu kembali memimpin. Kata Om Dharma. Iya Om tenang aja, sahabat Andin bisa dipercaya. Bahkan setiap hari dia mengirimi laporan ke email Andin, tapi belum Andin cek sih hehehe, kata Andin membuat Om Dharma menggelengkan kepala. Ya sudah kalau gitu, Papa harus kembali ke kantor mah. Papa berangkat ya, kata Om Dharma. Gak makan siang di rumah Pah? Tanya Tante Sulis yang langsung dijawab gelengan kepala oleh Om Dharma. Tidak mah, nanti Papa ada ketemu klien saat makan siang. Jadi Papa makan di luar. Kata Om Dharma membuat Tante Sulis menganggukkan kepala. Baiklah kalau begitu, hati-hati di jalan, jawab Tante Sulis. Om Dharma pun menganggukkan kepala dan meninggalkan rumah itu dengan langkah tegas. Tante yakin mau ikut aku ke New Zealand? Tanya Andin yang langsung dijawab anggukan kepala oleh Tante Sulis. Tentu saja, siapa tahu di sana nanti kamu membutuhkan tante untuk membujuk Mami sama Papi kamu. Iya kan? Kata Tante Sulis membuat Andin tersenyum lebar. Ah Tante emang paling ngerti aku, sayang sama Tante. Kata Andin memeluk Tante Sulis. Tante juga sayang sama kamu, apalagi anak Tante cuma satu dan Tante gak punya anak perempuan hehehe. Keduanya pun tertawa bahagia bersama. Tapi, nanti kita mampir ke Australia Andin pulangnya, gimana? Tanya Tante Sulis. Andin pun terdiam menimbang ajakan Tante Sulis. Episode 20. Tante juga sayang sama kamu, apalagi anak Tante cuma satu dan Tante gak punya anak perempuan hehehe. Keduanya pun tertawa bahagia bersama. Tapi, nanti kita mampir ke Australia Andin pulangnya, gimana?
Tanya Tante Sulis. Andin pun terdiam menimbang ajakan Tante Sulis. Boleh dong Tante, aku juga kangen sama anak ngeselin itu hehehe, kataku pada Tante Sulis. Aku sebagai anak tunggal memang sangat dekat dengan anak Tante Sulis. Ia sudah aku anggap sebagai adikku sendiri meskipun sebetulnya umurnya lebih tua beberapa bulan di atasku. Iya, sudah beberapa bulan ini jarang sekali dia menghubungi Tante, sedang sibuk untuk skripsinya. Dia tuh ambil 2 fakultas sekaligus Din, makanya sibuk sekali. Kata Tante Sulis menghembuskan nafas. Hah, serius Tan? Memang dia sanggup ngambil 2 gelar begitu? Keren banget, kataku dengan pandangan takjub. Itulah, awalnya Tante juga gak setuju, kamu tahu sendiri kan gimana susahnya ambil 2 fakultas. Apalagi kedokteran yang dia ambil dari S1 itu sudah membuat fisik dan pikirannya terkuras, ditambah dia juga ambil manajemen bisnis dan hubungan internasional. Tante bingung, kenapa dia bisa nekat begitu? Kata Tante Sulis membuat Andin menganggukkan kepala. Tapi, dengan begitu bukannya malah bagus ya Tan? Artinya, dia mau jadi dokter sekaligus pemilik rumah sakitnya. Bukannya jadi pemilik rumah sakit juga harus mengetahui manajemen bisnis, apalagi dengan banyaknya persaingan dengan rumah sakit lain. Jawabku. Kamu benar Din, memang itulah cita-cita dia. Tante gak pernah ngangka kalau dia seambisius itu untuk jadi dokter sekaligus memiliki rumah sakit, lagi pula kamu tahu sendiri kan berapa biaya untuk membangun rumah sakit itu. Pasti memerlukan banyak biaya Din. Kata Tante Sulis. Aku pun menganggukkan kepala mengerti dengan apa yang dikhawatirkan oleh tanteku itu. Soal itu, gampang Tante. Bukannya Mami sama Papi punya saham di salah satu rumah sakit di kota sebelah. Andin dengar manajemen rumah sakit itu semrawut, makanya pemasukannya setiap bulan selalu aja di bawah target yang sudah ditentukan. Sepertinya sebentar lagi rumah sakit itu akan bangkrut dan akan dijual. Kalau memang anak itu serius dengan pendidikannya nanti Andin akan bicara dengan Papi dan Mami untuk mengambil alih rumah sakit itu. Dan kalau anak itu sudah pulang, biar dia yang melanjutkannya. Gimana? Kataku membuat Tante Sulis membelalakan mata. Cik, kamu ini Din, gampang sekali bicara. Kamu kira membeli rumah sakit itu sama dengan membeli kacang? Hah? Kata Tante Sulis membuatku terkekeh. Tentu saja tidak Tante, tapi kalau memang anak itu bisa diandal kenapa gak kita gunakan aja? Lagian menurut Andin ya Tante, rumah sakit itu cukup strategis. Dekat universitas, dekat dengan kantor-kantor, bahkan dekat dengan rumah padat penduduk. Yang Andin heran kenapa justru pemasukannya menurun drastis Tan, apalagi rumah sakit itu dulu salah satu rumah sakit yang paling bagus loh. Kataku membuat Tante Sulis mengernyit heran. Apa iya Andin? Tanyanya, aku pun menganggukkan kepala sebagai jawaban. Iya Tan. Buat apa aku bohong? Yang Andin dengar, setelah meninggalnya pemilik yang asli semuanya diambil alih oleh anaknya. Makanya semuanya jadi semrawut, sudah beberapa tahun inilah. Kataku, Tante Sulis pun menganggukkan kepala. Kamu mau minum yang seger gak Din? Kata Tante Sulis. Boleh Tan? Oh ya Tan boleh gak Andin bikin kroket? Buat cemilan kita, daripada kita bengong gak ngapa-ngapain hari ini. Kataku membuat Tante Sulis tersenyum lebar. Wah kamu serius Din? Boleh banget dong. Bikin sekalian yang banyak Din biar ada stok cemilan buat kita sampai besok.
Hehe, kalau bisa sama makanan lain sih, kata Tante Sulis membuatku langsung mengacungkan kedua jempol tanganku. Aku dan Tante Sulis pun berjalan ke dapur, kami membuat apa yang akan kami buat. Pertama, Tante Sulis membuat minuman segar untuk kami. Kemudian membantuku menyiapkan bahan apa saja yang aku butuhkan, mulai dari kentang sampai bahan yang lainnya. "Ini mau apain hai kentangnya?" tanya Tante Sulis. "Pertama dikupas dulu ya Tan, terus dikukus. Abis dikukus nanti dihaluskan terus tambahkan telur 1 butir, lalu kita diamkan sebentar sambil itu kita buat isiannya." "Tapte mau isian apa?" tanyaku. "Isi apa aja yang menurut kamu enak Ndin, sayur boleh, ayam boleh, daging dan tetalan sapi pun ada di kulkas," kata Tante Sulis. Aku pun menganggukkan kepala sambil tersenyum. "Kalau gitu kita isi pakai ayam sama tetelan sapi aja ya Tan, kita buat isi mercon. Pasti enak banget," kataku yang langsung diangguki oleh Tante Sulis. Kami pun membuat semua olahan sampai tak menyadari jika Bi Imas sudah datang masuk ke dapur untuk membuat makan siang. "Oh, Ibu sama Non Andin ngapain?" tanyanya dengan dahi menyerit heran. Bi Imas, ini Bi kita lagi buat kroket isi ayam sama tetelan mercon hehehe," kataku sambil tertawa. "Wah kalau begitu mah saya bantu dari tadi Non. Kenapa gak bilang kalau mau bikin cemilan," kata Bi Imas. Aku dan Tante Sulis pun tersenyum mendengar perkataan Bi Imas. "Gak apa-apa Bi, lagian kita juga buatnya sedikit. Hanya untuk makan sendiri aja sama stok, iya kan Tan?" kataku yang juga diangguki oleh Tante Sulis. "Iya bener Bi, kamu siang ini gak usah masak ya Bi. Kita makan pakai oseng mercon yang buat isian kroketnya aja. Iya kan Din?" kata Tante Sulis membuatku terdiam sebentar. "Sepertinya enak Tan, apalagi kalau tambah pakai telur dadar dan juga lalapan." "Gimana tuh?" kataku yang hampir meneteskan air liur. "Boleh banget Non, kayaknya sedep tuh," kata Bi Imas antusias. "Kalau begitu, Bibi nanti siapkan telur dadar dan lalapannya ya Bi. Sekarang ini tolong bantu isikan kentang tumbuk ini dengan isian merconnya, oke Bi? Jangan lupa abis itu celupkan ke kocokan telur dan tepung roti itu," kataku yang langsung dikerjakan oleh Bi Imas. Kami pun menyelesaikan semuanya bersama, sampai akhirnya kroket pun sudah siap dihidangkan, begitu juga dengan sisaan isian kroket yang masih lumayan banyak. Bi Imas tengah menyiapkan telur dadar dan juga lalapan, sementara aku dan Tante Sulis membersihkan diri di kamar masing-masing. Setelah selesai, kami berkumpul di meja makan. "Wah rasa ayam mercon dan tetelan ini pas banget Non, pedesnya pas, ada manisnya dan gurih," kata Bi Imas membuatku tersenyum kecil. "Iya Bi, alhamdulillah. Ayo kita makan, Andin sudah lapar," kataku yang langsung diangguki keduanya. "Bener-bener mantep ini Din, kayaknya resep ini bisa dijadikan ide jualan Din," kata Tante Sulis. "Oh ya, Tante Sulis mau buka usaha ini. Kalau iya Andin akan ajari Tante nanti," kataku membuat senyum wanita itu mengembang sempurna. "Wah serius Din?" katanya. Aku pun menganggukkan kepala dengan mantap sebagai jawaban. "Tentu saja Tante, Tante bisa jual kroket seperti ini atau Tante bisa jual oseng merconnya seperti ini. Jadi, bisa untuk isi cemilan atau untuk lauk makan seperti ini. Apalagi kalau isiannya nanti bisa dikombinasikan dengan daging utuh, iga, atau ayam potong.
Pasti banyak yang berminat untuk stok lauk makan. Kataku memberikan ide usaha pada Tante Sulis. Wah iya bener itu Bu, ternyata ide bisnis Non Andin sangat baik Bu. Gak heran kalau Non Andin bisa sesukses sekarang. Kata Bi Imas membuatku tersenyum kecil. Apa sih Bi? Gak juga loh Bi, ini kan masakan kita aja sehari-hari. Mana tahu laku di pasaran kan? Kataku membuat keduanya menganggukkan kepala. Nanti Tante akan cerita sama Om kamu Din, Tante seneng kalau bisa berbisnis kayak gini. Jadi, Tante gak suntuk di rumah. Apalagi jualan kayak gini kan bisa dari rumah aja ya Bi, iya. Nanti biar Tante sama Bibi yang sementara menjalankannya, kalau sudah mulai banyak permintaan baru kita akan mencari karyawan. Ya kan Bi? Kata Tante Sulis. Bi Imas pun menganggukkan kepala sambil tersenyum. Iya dong Bu, lumayan kan Imas jadi ada kerjaan sampingan dan dapat uang tambahan buat kirim ke anak di kampung, kata Bi Imas dengan tertawa. Kami pun juga ikut tertawa mendengar candaan yang dilontarkan Bi Imas.